guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya NC Zona Vlog dan Hobi. Silakan bagi teman-teman yang baru menonton channel saya bisa terlebih dahulu untuk subscribe, like, dan berikan komentarnya. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya teman-teman, agar bisa selalu menikmati hobi kita. Baik, langsung saja teman-teman. Pada kesempatan video kali ini saya mau membahas terkait bagaimana cara memilih merpati sesuai karakter yang kita inginkan dan yang kita butuhkan. Terutama kalau di sini saya merpati tinggian rumahan ya teman-teman. Berarti agar kita tidak asal membeli burung merpati rumahan. Ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Jadi jika kalian memiliki pengalaman yang berbeda, silahkan bisa share di kolom komentar. Baik, yang pertama, dalam bermain merpati rumahan biasanya yang pertama adalah kita butuhkan merpati yang tinggi ya teman-teman. Biasanya kalau ini full tinggi, full nitek, bahkan sampai ada yang tidak kelihatan merpatinya teman-teman. Nah, kemudian fungsi merpatinya untuk apa? Apakah merpati yang kita pelihara untuk kompetisi, untuk lomba, atau hanya sekedar untuk hiburan saja? Nah, kalau sekedar untuk hiburan, biasanya kita pilih yang gaburnya tidak terlalu jauh tapi sudah tinggi teman-teman. Yang pertama adalah kita bisa melihat ya, saat kita mau beli merpati kita lihat dari fisiknya dulu teman-teman. Kalau kita membeli merpati untuk lomba biasanya, karena lomba juga di sini berbeda-beda cara penilaiannya teman-teman. Untuk lomba ada yang di pelepasan, berarti dari pelepasan ya teman-teman itu harus gandeng tinggi, terus sampai rumah juga tetap tinggi. Kalau tidak gandeng dari pelepasan, tidak tinggi, itu berarti dinyatakan gagal. Diselah teman-teman. Kalau bisa dikatakan, kalau nggak sampai tinggi itu diulangi biasanya teman-teman. Ada juga kalau di sini karena lain wilayah, lain tempat juga beda cara penilaiannya teman-teman. Ada yang asalkan yang penting tinggi, berarti dari pelepasan, entah itu mau kalangan itu muter teman, mau kalangan atau tidak, yang penting saat di pelepasan sampai rumah itu tinggi, gandeng atau tidak, yang penting sampai rumah tinggi. Nah, siapa yang tinggi terus turun terlebih dahulu itu yang menang. Ada juga yang seperti itu. Jadi berbeda-beda ya teman-teman. Lah, kalau kita mencari merpati untuk kontes seperti itu, kita usahakan cari merpati biasanya dari fisik, terutama kalau di Pekalongan dan sekitarnya ya teman-teman. Itu ciri-ciri fisiknya merpatinya pendek teman-teman. Contoh merpatinya seperti ini teman-teman. Jadi di tempat pelepasan itu puternya lama, kalangannya lama. Ciri fisiknya biasanya cukup pendek teman-teman. Merpatinya kecil. Kalau di sini bilangnya biasanya cekak, tidak terlalu panjang sekali, tergolong kecil merpatinya dibandingkan dengan merpati kolong atau merpati yang biasa. Lara-laranya rapi ya teman-teman. Pertama dilihat dari bodinya teman-teman. Bodinya kecil biasanya, cekak gitu ya. Itu kalau kita mencari merpati yang untuk kalangan lama ya teman. Sama merpati seni juga.
biasanya merpati seni kan diambil yang kalau di sini bilang nyumur teman-teman, nyumur kalangannya lama. Lah kalau merpati seperti itu saat diikutkan lomba itu pasti akan kalah karena otomatis akan ketinggalan. Oke, biasanya bentuknya merpatinya kecil teman-teman, pendek. Kalau di sini bilang apa ya, gresik atau cekak gitu ya. Kebanyakan kalau dari Pekalongan itu merpatinya merpati Ciko teman-teman. Nah, sama seperti ini teman-teman, ini juga kecil burung merpatinya, cekak. Kalau apa, kalau kalangan atau muter itu lama. Oke. Kemudian tipe yang kedua untuk kontes, kalau di tempat saya sendiri itu yang penting burung dari pelepasan entah itu gandeng atau tidak, yang penting terbangnya tinggi teman-teman. Dilepas langsung arah pulang tidak masalah. Berarti kita jangan mencari merpati yang karakternya yang dari fenotip ya, fenotip itu secara fisik, jangan yang terlalu. Nanti saya ambilkan contoh. Kalau ini masih kecil teman, kalau di sini bilangnya cekak. Saya coba ambilkan yang merpati. Nah ini teman-teman, ini merpati saya. Ini merupakan hasil breeding sendiri ya teman-teman, hasil inovasi. Jadi saya karena di sini banyak sering ada lomba, jadi saya berusaha menciptakan merpati yang tidak terlalu lama muter di pelepasan, langsung apa ya, ya 1-2 kali muter terus langsung pulang. Kemudian tetap tinggi, stabil sampai rumah. Nah ini teman-teman. Kalau secara fisik ini merpatinya lebih panjang teman-teman, lebih panjang dari yang dua tadi, lebih dari 1 jengkal teman-teman. Oke, kalau merpati ini lebih panjang secara fisik karena ini merupakan hasil silangan ya teman-teman. Beberapa kali saya menjodohkan merpati terus saya silangkan dengan betina, hasilnya ya seperti yang saya harapkan. Kalangan tidak terlalu lama tapi tetap tinggi, terus seperinya juga dapat. Oke. Kebetulan kalau ini masih larbi sisa 5 ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kalau secara fisik hampir apa ya, hampir mirip dengan merpati kolong, tapi ini merpati tinggian rumahan. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Yang pertama untuk tipe seni, karena di Pekalongan banyak yang apa ya, menggunakan merpati tipe seni ya teman-teman. Diambil dari ketinggian saat di pelepasan, muter gangnya, terus sampai rumah juga tetap tinggi, full nitek. Ada juga yang enggak, jadi kita apa ya, berusaha untuk membuka wawasan. Setiap apa ya, setiap daerah, setiap wilayah memiliki cara bermain merpatinya sendiri, jadi kita sesuaikan. Jadi saya di rumah ada 2 tipe merpati teman-teman, tipe merpati seni dan merpati lomba. Ada lagi teman-teman, oke teman-teman, selain secara genetik itu kita bisa memilihnya secara fenotip juga teman-teman, secara fisik. Kalau kita milihkan udah pasti ya teman-teman, karena kan dari indukannya sudah jelas bagus atau tidak. Tapi kalau kita beli merpati yang belum tahu genetiknya, kita bisa melalui rabaan teman-teman atau fenotip ya. Kalau secara gen kan itu sudah pasti lebih mudah ya teman-teman. Tapi kadang-kadang yang belum tahu secara fenotip
juga bisa juga mengerabaan. Ini juga sama teman-teman, ini burungnya kecil. Terus kira-kira kurang lebih 1 jengkal teman-teman. Burungnya cukup kecil. Biasanya rata-rata Pekalongan kalau yang mencari untuk seni itu burung-burungnya kecil atau cekak. Nah, ini bisa direkomendasikan untuk burung yang apa ya, terbangnya di umur. Kalau di sini muternya di pelepasan lama, terus bisa full tinggi nitik sampai rumah. Itu merupakan jenis-jenis merpati yang saya rekomendasikan ya teman-teman, disesuaikan dengan kebutuhan, entah itu sebagai merpati lomba atau merpati seni hiburan saja. Nah, ini juga hampir sama teman-teman, ini tidak terlalu lama di pelepasan terus langsung pulang, berarti jalur pulang sambil tinggi ke atas teman-teman, jadi tetap tinggi sampai rumah. Burungnya juga hampir apa ya, lebih dari 1 jengkal teman-teman. Oke, mungkin teman-teman punya pengalaman yang berbeda, jadi ini hanya menurut saya saja teman-teman ya, tidak semua merpati, tapi berdasarkan pengalaman yang sudah saya temui. Oke, untuk tipe merpati seni dan tipe merpati untuk lomba ya, kontes teman-teman. Oke, sementara itu dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Nanti kita sambung di video-video berikutnya. Silahkan kita sharing bareng-bareng. Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman bisa share di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye.